Zaman sekarang itu kita dipenuhi dengan dua generasi yang mendominasi di dunia kerja, Gen Z dengan Gen milenial. Sometimes itu menjadi isu yang kuat banget. Jadi kayak perbedaan gaya bahasa, perbedaan beberapa hal komunikasi, cara menyikapi mungkin jokesnya juga terkesan beda, attitude-nya juga beda juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar salah, yang nggak ada yang benar-benar karena mungkin kita cuman perlu komunikasi di situ. Sila kedua berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah apakah kita saling menghargai sebagai manusia, karena kadang kita karena perbedaan gen itu kita terkesan kayak merendahkan gitu sih. Kadang juga nggak hormat juga. Terus sila ketiga ya banyak beberapa hal kita dianggap kayak wah dia ada beauty privilege or something seperti itulah. Kadang orang yang menurut kita nggak menarik tapi kita jauhin gitu. Terus ada juga di sila keempat tentang sebenarnya karena kita hanya perlu komunikasi, kita perlu berdialog, kita perlu berbicara, mendiskusikan sesuatu isu itu dengan benar sih. Dan oleh karena itu, selamat datang teman-teman yang mendengarkan talk show ini. Inilah talk show perdana kita. Perkenalkan, namaku biasa dipanggil Lumi, silakan dipanggil Lumi saja. Dan kita akan menyambut narasumber kita. Di sebelah, silahkan. Kelewatan. Oke, halo teman-teman, halo Mas Lumi, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Oke, Mas mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya dan instansinya mungkin? Ya, kebetulan nama saya Dani Muhammad, panggil aja Dani. Saya diundang sebagai kebetulan salah satu pengurus Game Dev Malang. Kalau jabatan, ini bukan jabatan sebenarnya, lebih ke kayak posisinya, yaitu Community Program Manager. Jadi kalau tiap GDM ada acara, itu kebetulan saya yang handle kayak gitu sebenarnya. Dan apa lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, freelancer tadi. Ya, kebetulan kalau di game dev sendiri, saya kan sebetulnya role-nya cukup ganti-ganti. Oke. Ya, tapi saat ini kebetulan saya jadi freelancer di bidang marketing kayak gitu. Kalau kerjaan kebetulan ada beberapa proyek, cuman nggak bisa dikasih tahu sekarang karena masih NDA juga. Tapi memang sehari-harinya kerjanya jadi freelancer, community manager, project gamenya orang, gampangnya kayak gitu. Kalau sebelumnya di game dev pernah jadi community managernya Algorox. Ada kalau kalian punya katalog game dev malah ada di sini, ya projectnya. Dan kemudian juga jadi programmer juga di Riot Games. Riot Games itu studio. Mana tadi studio? Ya, ada di sini juga harusnya. Ya. Ya bagi kalian yang suka ya apa sih love story gitu lah ya. Ini visual novel gitu. Ya, ini Lovecon, basically itu game visual novel gitu. Ada ya. Situ ya. Itu kebetulan ini yang ada di situ tuh sequelnya. Saya kerjain yang pertama. Oh, gak ditambahin di sini ya? Gak ada. Ya itu soalnya udah tahun 2019 ya kalau nggak salah. Kok pernah dengar? Ya. Ini kan katalog GDM tahun 2005 ya kalau nggak salah. Jadi 2005? Ya. Ini kayaknya nggak ada di sini kayaknya. Ya, cuman ini sequelnya yang Lovecon itu kebetulan yang garap studio namanya 3PM. Cuman dulu aku terlibat jadi programmernya di studio sebelumnya, yaitu namanya Riot Games kayak gitu. Basically visual novel tuh gampang nggak sih? Atau enggak? Terlihat gampang, tapi sebenarnya enggak. Oke. Ya, yang terlihat gampang. Ya, karena orang mikirnya mungkin, ini interaksinya paling cuma point and click. Itu kan secara programming, tapi tetap aja bikin artnya itu susah dan banyak. Dan sebenarnya susahnya game-game yang kayak visual novel ini adalah visualmu harus bagus, beneran harus bagus. Iya. Itu. Ya. Kita mainnya di visual soalnya ya. Iya, karena mainnya di visual. Jadi ya kadang-kadang beneran harus tahu yang disukain sama pemainmu itu kayak apa sih sebenarnya kayak gitu. Menarik. Mungkin nanti boleh lah ya dicari-cari kayaknya. Iya, harusnya masih ada di Play Store kok, harusnya yang Lovecon ini masih ada di Play Store. Yang sebelumnya udah tutup berarti? Udah yang tutup server?
Itu aku kurang tahu juga. Mungkin masih ada, karena aku nggak pernah ngecek. Dulu berapa download ya dulu, aku lupa juga. Ya tapi itu Nyampe sejuta nggak? nggak sampai kan ya? Nggak sampai. Ya. Itu emang di marketingnya kurang atau? Nah, kalau dulu itu kebetulan Riot Games itu kan studio yang fokusnya itu di memang mereka itu sebenarnya IO, Event organizer. Ya, acara Jepangan yang di Malang, kalian tahu kayak Cibicon, Cibicon Surabaya. Cibicon Surabaya. Ya, Cibicon Surabaya, Utsuru, ya. Nah, Utsuru. ya, Utsuru. Datang. Nah, kebetulan kan itu kan yang nyelenggarain namanya Japan Culture Daisuki. Itu masih ibaratnya masih di manajemen yang sama lah dengan Riot Games itu. Oh. Ya, jadi akhirnya marketingnya dulu mereka di sana langsung di event itu. Dan enaknya ya mereka langsung ketemu sama pemainnya visual novel itu kan orang-orang yang suka Jepangan kayak gitu sebenarnya. Ya, jadi marketingnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain pemainnya kurang itu sebenarnya enggak. Cuman mungkin karena dulu kita masih belajar juga, kita masih belum tahu gimana caranya ads yang benar. Karena dulu memang monetisasinya pakai ads stock. Nggak ada kayak In-app purchase. In-app purchase-nya nggak ada sama sekali. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang sukses secara jumlah pemain menurutku itu sukses menurutku ya. Cuman ya itu karena kita pasti belajar marketing juga. Ya akhirnya ya intinya gini. Ya begitulah kayak gitu. Ya begitulah. Ya intinya kalian kalau pengen bikin game, jangan lupakan marketingnya ya. Itu Cel. Ya. Kemarin GJJ dapat dari marketing ya. Gimana? Kenapa? Kayak parani satu persatu orangnya. Datengin gitu satu persatu. Oh. Nyoba yuk, habis di vote. Nah, kayak gitu. Akhirnya dapat vote terbanyak bukan sih? Tolong saya dapat dari panitia berapa? 4. 4. Kayak Oh. orang sendiri juga. Oke. Oke. Kayak mana lagi deh ini soalnya. Kalau yang Algorox, di Algorox punya aku 3 project ya. Jadi setelah Ini yang dadu-dadu itu? iya, termasuk yang dadu itu. Oh, yang dadu-dadu. Iya, kalau di Algorox itu pokoknya setelah aku dari Riot Games, terus ada lowongan di Algorox, ya, wah langsung dipamerin nih. Bagi yang mau coba ya boleh lah ya. Ya, monggo. Mas, ini free kok yang ini Algorox ini yang di Play Store, ya. Loh, berarti tadi berbayar yang ini Love. Yang enggak, yang Love pun gratis. Oh, sama-sama. Gratis, iya. Gratis, cuman itu in-app purchase-nya, bukan in-app purchase, Ads. monetisasinya itu ya Ada di ads. simply pakai ads kayak gitu. Kalau Algorok ini? Kalau Algorox ini yang dadu itu kebetulan ada IAP-nya ada, jadi ya skin terus ya yang secara visual lah kayak gitu. Oh. Kayak karakter baru, skin baru kayak gitu. Iya, kulit baru. Ini Masnya dari apa? Community manager? Iya, yang di Algorox itu kebetulan awalnya kan aku masuknya jadi narrative designer. Terus kemudian jadi community manager juga di apa? Ya diangkat kayak gitulah. Karena pada saat itu memang pas aku pertama kali join Algorox itu memang nggak ada community manajernya. Terus kemudian kita mikir ini kayaknya butuh orang yang buat marketingnya kayak gitu, buat yang ngurusin komunitasnya, ngurusin sosial medianya. Oh ya udah, aku dilawari pada saat itu. Karena naratif kan nggak semua game itu punya cerita, namanya kayak gitu. Iya sih, kayak catur kan emang kita gak butuh cerita ya guys. Iya. 5D Chess apalagi ya. Berhubung Masnya mungkin pernah jadi programmer. Ya. Tanggapan Mas terkait ini sekarang lagi booming, Ya. AI Gen nih. Ya sebenarnya saya juga nggak pernah pakai sih. Cuman saya pernah lihat ada beberapa klip yang dia bener-bener gamenya jadi. Ya. Literal kita walking, kita jalan-jalan dan dia ada pantulan dari cahaya dari mirror apa sih? Ya. Bahasa Indonesia apa? Mirror. Mirror itu cermin. Oh cermin, sorry. Ya. Cermin tuh kaca itu ada. Jadi Ya. apa ya? Sekeren itu sih. Kira-kira tanggapan Mas gimana? Itu tapi gamenya benar-benar full pakai AI atau? Iya, full AI. Artnya, programmingnya? Lebih ke programming ya. Oh, kalau gini sebenarnya, kebetulan aku juga pernah nyoba-nyoba ya pakai AI buat beneran mencoba apa itu vibe coding kayak gitulah. Oke. Ya dari pengalamanku sih, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya mungkin punya pengalaman beda.
game yang dibikin pakai AI itu kalau aku bikin pas aku coba ujung-ujungnya iya jadi. Cuman ibaratnya gimana ya? Kalau mau kita edit, mau kita apain gitu, mungkin pengen kita bagusin di aspek ini misalnya kayak gitu, itu agak susah kayak gitu karena ketika kamu mengenerate kodenya lewat AI, kamu akhirnya akan bingung. Ini kalau saya ingin ngedit ini bagian dari codingnya yang mana ya yang harus saya edit ya kayak gitu. Itu pengalamanku sih sebenarnya. Aku nggak tahu mungkin kalau teman-teman lain yang lebih jago coding ya. Cuman kalau aku pas mencoba-coba kayak gitu, ya udah pada akhirnya gamenya jadi tapi sangat limited lah kayak gitu. Mau kita edit susah. Padahal kalau kita ngomongin soal marketing game, itu kan salah satu hal yang penting itu juga kan mendengarkan feedback dari pemain kan ya. Yeah. Dan kadang-kadang pemainnya itu minta ini kurang naik atau kurang apa gitu, UI-nya kurang bagus kayak gitu, atau tambahin animasi di sini dong kayak gitu, biar lebih kelihatan bagus saja, atau mungkin ya mekaniknya juga perlu diperbaiki kayak gitu. Nah, aku membayangkan kalau misalnya game yang dibikin full pakai AI dan orangnya itu benar-benar nggak paham codingnya dan kemudian dikasih feedback oleh pemainnya, nah itu akan bingung akhirnya nanti orangnya kayak gitu. Kenapa Jal? Apa? Ya, kebetulan juga di beberapa projectnya Mas Cilo. Ya, oke. Itu vibe coding. Oh, oke. Jadinya ketika ada masukan itu langsung, aduh. Iya. Cuman sebenarnya kalau misal kita pakai AI itu dengan apa ya? Mungkin dengan kita paham apa yang kita suruh mungkin itu. Iya. Oh, berarti. Kalau beneran paham, aku mikirnya sih iya bisa harusnya. Cuman kalau ya ini aku sendiri karena aku bukan programmer yang jago juga sebenarnya, ya aku pada saat itu bingung kayak gitu. Ya gamenya jadi ya, dan memang mekaniknya gamenya pas itu game kecil-kecilan biasa sih sebenarnya, cuman Demo-demo gitu. Ya demo-demo kayak gitu. Dan aku beneran iseng pada saat itu. Simple bikin game simple pakai vibe coding gitu. Iya jadi, cuman ya itu mau aku kembangkan akhirnya aku bingung. Itu ya guys, tidak Iya, disarankan buat vibe coding ya. Vibe coding tuh kita bikin suatu game tapi ada bantuan AI dan masalah kita takutnya nggak paham gitu ya. Iya, sebenarnya kayak gitu sih. Gak paham dengan yang di-generate oleh AI itu apa codingnya, dan akhirnya nggak bisa kita edit, kayak gitu. Berarti tapi kalau semisal gitu aman nggak? Maksudnya kita pakai, karena kita dengar ada isu-isu kayak Clair Obscur yang kemarin yang dia katanya pakai AI gitu buat tapi AI generatif sih kemarin itu. Gimana? Konsep artnya Ya. Kalau nggak salah ya? Ya, kalau nggak salah itu, koreksi kalau aku salah ya, mereka itu pakai konsep art, pakai AI, terus yang kayak apa ya, kayak perintilan-perintilan kayak poster yang nempel di dinding kayak gitu, terus mereka pakai AI gambarnya kayak gitu ya kalau nggak salah. Aku agak lupa juga. Ya, kalau kayak gitu menurutku sebenarnya bisa dibilang nggak bisa dihindari sih kalau sesuatu yang seperti itu. Ya tinggal kita menyesuaikan diri aja kayak gimana, kayak gitu. Oh, berarti emang makin zamannya Oke. Ya, makin gimana ya? Makin banyak yang bisa diautomatisasi kayak gitu. Kan bisa aja akhirnya artisnya fokus di hal-hal kayak karakter desain. Kayak lightingnya kayak apa yang benar-benar bisa membuat gamenya kelihatan bagus kalau Clair Obscur itu. Terus akhirnya hal-hal yang kecil kayak ya itu mungkin tekstur yang sebenarnya nggak kelihatan di mata kayak gitu, ya udah mereka serahkan ke AI kayak gitu. Ya nggak bisa dihindari kok sebenarnya kalau menurutku kayak gitu. Pada akhirnya idealnya kalau menurutku juga tetap dibuat oleh manusia, karena yang bisa bikin game visual yang beneran bagus dan paham sama seleranya manusia dengan apa sih bagus itu sebenarnya, itu ya manusia juga pada akhirnya. Ya ini jawab apa gimana? Ya, iya berarti emang kita juga perlu AI, cuman tidak too much yang segitunya berarti ya. Ya. Dengan batas sewajarnya. Ya sebagai sebagai bantuan asisten kayak gitu. Tolong dong, ini aku codingnya merah semua. Tolong debugging kayak gitu. Aku udah ngoding, debugging, Ya kayak gitu juga kan. Akhirnya yang banyak nggak protes sama AI itu sebenarnya programmer. Karena programmer itu misalnya mereka ada sesuatu yang salah di codingnya,
paling gampang ya lewat AI kayak gitu kan. Iya. Kalau dulu itu mau nyari di kalian tahu Stack Overflow nggak sih? Stack Overflow. Stack Overflow kayak gitu atau Ya. baca dokumentasinya Unity itu kan susah. Unity discussion juga. Iya, Unity discussion juga kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih sih. Iya, masih ya. Pada akhirnya nggak gantikan kan Iya. posisinya forum sama tanya-tanya ke temen itu tetap posisi manusia akhirnya nggak gantikan. Ibaratnya gimana? Kalau aku kayak kalau dulu kan ada untuk archiving itu kan ada purpose kayak gitu, semua buku ada di situ, semua informasi ada. Kemudian ada Google, Google jadi mesin pencari buat nyari informasi. Kayaknya setelahnya Google ini ya AI itu jadi bukan mesin pencari lagi, tapi mesin rekomendasi kayak gitu. Jadi dengan ada AI kita lebih nyantai ya, masa kita menghemat waktu juga sih sebenarnya. Iya. Daripada kita kayak nge-scroll forum kayak berapa itu? Aku pernah kayak nge-scroll forum tuh setengah jam ada ya? Iya. Gak dapat. Iya, apalagi ini pas aku belajar programming dulu kan bahasa Inggris rata-rata forumnya aku nggak paham dan kayak gimana lagi kayak gitu. Cuman kalau dari sisi kita pekerjanya, Ya. apa ya? AI sendiri kan bisa menghemat waktu. Ya. Cuman kalau dari sisi pekerjaannya kita juga dikejar deadline. Maksudnya kita ada beberapa hal kayak kan kalau di luar negeri lagi marak-maraknya yang kayak bundir gara-gara apa namanya stres kerja, itu kan depresi itu. Emang kalau di game sendiri pernah ada cerita kayak stres banget gak? Selain programmer ya, misalnya yang programmer ekstrim gitu. Pernah gak ya? Kalau programmer kayaknya sering gak sih? Iya, kalau programmer itu sebenarnya nggak cuma programmer sih, rata-rata game dev kan pasti pernah begadang buat nyelesain gamenya kayak gitu. Game jam 2 hari nggak tidur guys. Ya, dan sebetulnya nggak cuma pada saat game jam aja. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau pengalamanku bahkan suatu proyek yang kadang-kadang manajemen waktunya itu udah bagus, ujung-ujungnya tetap ada waktu di mana kalian perlu begadang kayak gitu, perlu meluangkan lebih banyak waktu lah kayak gitu. Gak harus sampai begadang sih kayak gitu. Cuman ya aku nggak tahu kalau misalnya cerita-cerita orang yang bunuh diri atau misalnya tertekan karena bekerja kayak gitu. Paling enggak aku pribadi kalau sampai yang levelnya bunuh diri itu aku nggak pernah dengar, paling enggak. Cuman kalau yang mungkin kalau yang ekstrim, stres ya apa gimana? Yang paling ekstrim mungkin apa? Apa ya? Mengurung diri di kamar selama 1 minggu mungkin. Aku nggak pernah dengar, juga aku nggak pernah dengar kayak gitu juga. Kan who knows. Ya. Indonesia masih negara masih cukup sosial saya rasa. Iya. Oh iya. Paling biasanya kalau ada teman yang stres, ayo kita ajak ngopi kayak gitu. Ngopi-ngopi bahasanya, nanti gamemu gimana? Sama aja. Aduh ngopinya keluar lagi. Ya, nggak itu ngopinya sebenarnya itu apa ya? Lebih ke ini sih, ngopinya itu adalah pengalihan isu karena nanti malam diajak begadang. Iya. Ya, agak jadi bumerang sih tapi. Ya tapi nggak tahu sih. Pokoknya kalau misalnya kalian lihat teman-teman kalian yang game dev terus kelihatan kayak gimana ya, kayak stres tertekan gitu, ya ajak ngobrol aja, ajak ngopi aja. Ajak ngopi aja, malamnya ajak begadang. Ya, begadang kayak gitu. Atau bantulah kayak gitu. Oh, iya. Bisa dibantu nggak kayak gitu. Gitu, Kalau kalian bisa membantu ya coba bantulah kayak gitu. Kalau nggak bisa ya udah. Nggak Doain aja. memaksa. Doain aja yang terbaik lah ya. Ya doain yang terbaik kayak gitu. Ya, cuman aku tetap nggak akan merekomendasikan buat kalian begadang ya, karena Nggak sehat. ya nggak sehat kayak gitu. Dan orang kreatif itu sebenarnya paling kreatif ketika mereka tidak stres kayak gitu. Iya sih, biasanya kita Iya. dapat ide kalau pas lagi di kamar mandi jam 3 malam. Iya, kayak gitu. Karena relax kan. Iya. Gini, kalau bikin ide itu ada 2 orang, relax banget atau nggak relax banget, bagus itu ya. Soalnya pada dua itu. Tertekan sih. Tertekan lebih. banget. Tertekan banget. Ya. Cuman kalau kali kita lihat dari game sendiri mudah nggak? Kan kita sering lihat devlog gitu. Oh. Devlog kayak, wah aku di hari pertama aku nambahin fitur ini gitu kan. Terus itu nextnya ada orang yang bilang, tambah fitur ini jadi gitu loh. Dengan kita nyoba ya kan ya.
Kira-kira gimana Ya, kalau perbandingannya? ya sebenarnya dibilang mudah itu jelas enggak. Dan sebenarnya kalau aku kan memang banyak vlog-vlog kayak di TikTok apa di IG kayak gitu yang kayak memberitakan apa ya? Mengupdate. Mengupdate ya progresnya mereka kayak gitu. Sebenarnya itu yang terlihat di layar aja kan. Mereka terlihat happy sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya ya di balik layar bisa aja mereka happy, cuman tetap aja ada usaha di balik itu sebenarnya. Jadi nggak bisa dibilang apa ya? Mudah. Tetap perlu usaha kayak gitu. Intinya sih kayak gitu. Tetap perlu usaha. Nggak mudah tapi juga nggak perlu dibawa sulit kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Berarti apa ya? Maksudnya kayak mulai dari kecil dulu atau gimana? Ya, bisa mulai dari karena sebenarnya game dev itu bertahap. Kalian bikin game, kecuali game yang benar-benar kecil banget kayak gitu, prototype doang. Flappy Bird. Flappy Bird itu bahkan bisa dibilang kan sudah polish kan, sudah bukan prototype itu kan sebenarnya. Kalau prototype ya basically kota, masih pakai aset Unity. Ya jadi sebenarnya ya game dev itu bertahap. Tiap hari kamu ngerjain sesuatu, besoknya ngerjain sesuatu lagi, sampai akhirnya gamenya jadi sekitar seminggu kemudian kayak gitu. Ya kalau prototype doang mungkin bisa lebih cepat. Cuman ya yang namanya game dev harus ya titen juga. Jangan kalian terlihat oh ini orang ini di diary-nya terlihat gampang ya. Terlihat senyum gitu, terlihat happy. Oh berarti game dev gampang ya? Enggak, mereka bisa senyum itu karena mereka menikmati prosesnya, gambarnya kayak gitu. Dinikmati proses itu guys. Iya, bukan santai mereka senyum bukan santai, tapi karena menikmati proses kayak gitu. Berarti kalau misal ada kira-kira kayak game yang digarap selama berapa ya? 5 tahun lebih gitu, berarti possible. Berarti maksudnya itu real dia ngerjain game atau gimana? Ya kemungkinan ya dia ngerjain game. Berarti emang bisa sampai lama itu? Ya bisa selama itu. Cuman aku sendiri sebagai orang marketing itu tidak merekomendasikan bikin game selama 5 tahun ya. Karena biasanya kan kalian bikin game terus misalnya trailernya keluar gitu, ada yang wishlist kayak gitu. Orang-orang punya minatnya nambah kayak gitu. Kalau misalnya terlalu lama kadang-kadang minatnya turun lagi. Ya jadi secara marketing nggak direkomendasikan sebenarnya kalau kalian bikin game terlalu lama itu. Berarti dikit aja nanti biar ada feedback dulu, kita rilis dulu berarti ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Paling ideal kalau menurutku sebenarnya kalian rilis misalnya trailer atau demo, dapat feedback, kalian perbarui lagi, rilis lagi, perbarui lagi, dapat feedback, perbarui lagi, feedback, perbarui lagi kayak gitu. Jadi iteratif, makin lama makin bagus karena feedback dari pemain kayak gitu sebenarnya. Itu menurutku yang paling ideal. Jadi pemainnya nggak kabur. Ya. Biar ada jawaban gitu ya? Iya. Soalnya ada ini, apa namanya, kasusnya Overwatch 2 iya, yang dia di hate sama komunitasnya. Bener-bener literally di hate banget. Iya. Ya, di Steam ya? Iya. Overwhelming hate karena semua ya? Semua platform? Karena dia menjanjikan suatu fitur kayak PvE. Iya. PvE apa? PvE zombie gitu dan sebagainya. Tapi pas nyatanya keluar, just like Overwatch biasa. Akhirnya beneran turun gitu loh. Bener-bener head banget gitu jadinya. Kalau gini kalau pas kontroversi utamanya kan tadi itu Overwatch 1 kan itu mereka kan banyak skin tuh mereka dari loot box tuh. Nah itu kalau Overwatch 2 nggak malah Overwatch 2 yaitu sama orang biasanya komunitasnya tuh komplain dari kenapa nggak agak lamaan aja biar atau bisa kita kasih skin gitu. Ya, sebenarnya kalau itu kan sebenarnya kelihatannya mereka menjanjikan sesuatu, tapi tidak terpenuhi ya kayak gitu sebenarnya. Jadi ya akhirnya sebenarnya sangat wajar sih kalau komunitasnya ngamuk. Ya kalau aku ada di posisi community manajernya itu aku juga akan bingung karena sebenarnya itu kadang-kadang itu sesuatu yang di luar kendali kita kayak gitu. Karena masalah produksi mungkin yang atasan kita mungkin produsernya mungkin pinginnya seperti ini, ternyata komunitasnya pinginnya beda kayak gitu. Dan yang produsernya itu menjanjikan sesuatu yang mungkin programmernya atau artisnya atau bagian produksinya nggak bisa menyanggupi kayak gitu. Dan kita sebagai community manager yang sudah telanjur menyampaikan itu kan akhirnya bingung juga, repot juga ya. Itu bisa penyelesaiannya gimana mas? Penyelesaiannya berdoa. Nggak, tapi serius
dalam banyak kasus kita nggak bisa memuaskan banyak pihak ya kalau sudah terlanjur kayak gitu. Iya. Ya kita komunikasikan aja sambil mitigasi resiko lah kayak gitu gampangnya. Komunikasikan aja yang bisa kita lakukan itu ini, dan kalau sudah terlanjur kayak gitu ya jangan bikin, mungkin kita nggak perlu bikin janji-janji yang muluk-muluk lagi juga sih. Kita kasih tahu aja kita bisanya kayak gini atau kayak gini kayak gitu. Oh, perbaiki gitu lah ya, perbaiki. Iya, perbaiki. Komunikasi. Tetap kalian perbaiki gamenya juga sih. Kemarin kalau ada contoh kasus yang menarik itu No Man's Sky itu enggak? Tahu? No Man's Sky, ya. Itu kan ketika pertama gamenya rilis, itu kan pokoknya mereka itu sangat menjadikan ini game eksplorasi dengan pokoknya banyak planet kayak gitu, 1 miliar planet atau apa gitu, dan tiap planet berbeda kayak gitu. Cuman pada saat rilis ternyata tidak sesuai ekspektasi. Iya, planetnya banyak, tapi banyak yang copy paste kayak gitu asetnya. Karena mereka kan pakai generatif AI juga kan buat membuat planetnya kayak gitu. Oh iya kak? Iya kayak gitu. Banyak yang kecewa pada saat itu, tapi karena mereka mendengarkan feedback pemain juga dan mereka tetap memperbaiki gamenya sedikit demi sedikit, akhirnya komunitasnya membaik. Iya, membaik akhirnya. Dan salah satu game paling bagus sekarang menurut Space Exploration karena kan dari Sakatif itu punya salah satu map terbesar di semua industri game ya? Iya, kalau nggak salah. Aku lupa, saya 1 miliar planet yang ada di ya. Puas kita ya eksplorasi di situ. Iya. Ya kebetulan lihat di beranda Steam belum bisa beli doang sih. Nunggu diskon berapa ya? Nih diskon nggak tahu lah. Nanti sudah diskon. Apaan lagi ada diskon ini bulan apa sih? Februari ya, summer mungkin. Spring ya? Spring. Ya, spring. Ya. Stay tune ya guys. Ya. Spring kita ada. Kok kita sih Steamnya? Sorry. Ya, dan nanti game-game buatan Studio Malang juga akan Oh ya. nanti. Jadi kalau kalian pengen tahu kapan game-game buatan Arek Malang ada diskonan, follow aja IG-nya Game Dev Malang. Langsung di info. Hah? Langsung di info. Biasanya kalau summer sale sama winter sale itu biasanya kita coba informasikan sih. Oh, ini game-game Malang yang ada yang lagi diskon kayak gitu. Tidak selalu sebenarnya, tapi kita usahakan. Boleh lah ya. Ya. Boleh lah ya kalau follow di. Ya, follow lah. Kalau dari pekerjaannya kan kalau kita bandingin dunia game, industri game dengan industri kreatif lainnya, kayaknya lebih ke tekanan kerja dan deadline sih. Masa saya lebih ke ini, saya tidak pernah bekerja Mas Yan. Ya. Tapi deadline project itu apakah kita selama game jam kan ada community manager, community manager apa sih? Project manager, Ya. project manager kita punya timeline. Cuma Ya. kalau misal kita lebih kadang ada something gitu sih. Kalau di dunia kerja gimana? Ada penalti atau mungkin Balik lagi sih kalau misalnya dalam kasus satu kantor kayak gitu ya. Kalau ketika yang project manajernya kayak itu merasa ini project terlalu molor, harusnya mereka ya sudah harus mitigasi resiko kayak gitu. Jadi ya mungkin antara sebenarnya ini balik lagi ya case by case ya, tergantung kasusnya apa. Jadi kalau misalnya molor, mungkin bisa salah satu contoh yang bisa action yang bisa diambil itu fiturnya dikurangi, misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada asetnya yang tidak digarap maksimal. Sebenarnya tergantung itu sih. Tapi mitigasi resiko itu harus ada sebenarnya. Jadi iya. Jadi kalau misalnya, dan idealnya bukan berarti kalau misalnya proyeknya molor, karyawannya disuruh kerja lebih keras lagi, enggak. Itu itu enggak ideal. Karena itu ya akhirnya end up burnout, stres kayak tadi itu. Jadi kita bisa nuntut nggak kira-kira kalau misal kita disuruh gitu? Kalau misalnya aku bukan lawyer ya, aku bukan orang hukum ya. Tapi Case by case. iya, case by case lagi sih juga. Mungkin kalau misalnya kalian terlalu bosnya itu terlalu maksa, mungkin kayak kasus beberapa studio kayak gitu, mungkin bisa dituntut secara hukum. Ya mungkin sih ya, case by case lagi. Tapi idealnya project manager atau yang CEO yang mengurusi project management gitu, idealnya kalau projectnya molor dan ya molor lah kayak gitu, ya udah mereka mau nggak mau harus ya mitigasi risiko antara yang mengurangi atau bisa juga timelinenya ya akhirnya diperpanjang lagi. Cuman kan itu
Artinya Ngaruh. ada uang yang harus dihabiskan lebih kan. Itu Oh, lagi. iya. Iya. Balik lagi dah. Cost lagi lah ya. Iya, case by case kalian seperti apa. Karena kan ada juga kasus di mana yang ngasih deadline itu kan misalnya publisher dari luar kayak gitu, dan mereka nggak mau ditawar kayak gitu. Oh ya udah, mau nggak mau harus mengurangi beberapa fitur kayak gitu. Kalau di game sendiri tekanannya gimana? Nah, Di tekanan mana? kerjanya Di game dev. Iya. Ditekannya kayak korporat banget atau memang sama itu adalah Pengalamanku gitu? nggak begitu, paling nggak di dunia game dev ya. Dan ini pengalamanku juga, aku nggak tahu di tempat lain. Game dev itu cukup relax suasana kerjanya. Dalam artian misalnya kita mau ke kantor gitu, nggak perlu pakai seragam atau apa kayak gitu. Disiplin tetap ada. Ambil contoh pas aku di Algorox dulu, kerjanya tetap jam 8 sampai jam 4 kayak gitu. Nggak ada, misalnya kalau telat ya kalian akan diperingatkan kayak gitu gampangnya. Ada SP1 dan 3. SP123 tetap ada. Tetap ada. Tetap ada kayak gitu. Dan nggak cuma telat sih, pokoknya ada kasus-kasus ya kalian di SP kayak gitulah. Ya, kita ada ini peraturan lah ya. Ya ada peraturan Tetap ada kantor. peraturan. Peraturan kantor itu tetap ada di dunia game dev. Cuman ya itu untuk peraturan, banyak peraturan yang kayak seragam mungkin, atau peraturan-peraturan lain yang cukup lax juga sebenarnya kalau dibandingkan industri lain kayak gitu. Lebih relax berarti. Lebih relax, dari industri iya. game. Rekomendasi guys bagi yang mau pindah ke industri game. Karena peluangnya gede juga gak sih di industri game? Ya cukup gede juga, cuman paling nggak untuk Indonesia karena kita sendiri masih belajar bisa dibilang. Jadi ya mungkin sambil meraba-raba juga kayak gitu. Peluang itu ada, cuman masih harus kita raba-raba juga kayak gitu kemungkinannya. Wah, jam berapa ini? Wah, sudah waktunya kita break dulu karena adzan Isya. Ya karena ini fode nggak usah dipotong sih. Nah, berhenti sebentar. Terima kasih. Kita akan next ke selanjutnya dalam sesaat ini. Ya, we come back. Kita kembali lagi di sesi kedua. Nanti ada sound effect ya? Tadi kita sudah membahas mungkin di bagian AI, ya, kita human dan teknologi, gimana itu bakalan berpengaruh ke industri dan especially di game dev. Dan juga lebih ke human side, gimana tekanan kerja dan mungkin atmosfer kerjanya tadi ya. Ya. Cuman tadi kita sempat ngenotis beberapa hal kayak ini, peluang kerja di bidang game dev. Oke. Kira-kira di Indonesia tadi kan udah sempat kata tinggi. Ya. Itu akan terus naik atau Nah, gimana? kalau naik apa enggaknya kurang tahu juga sebenarnya, karena yang jelas minat teman-teman buat belajar game dev ini, teman-teman yang masih SMK atau kuliah kayak gitu kelihatan naik yang jelas. Sebenarnya yang perlu dilakukan sebenarnya adalah memastikan tiap studionya berarti jumlah studionya nambah sebenarnya kayak gitu. Atau studio yang udah ada makin grow biar bisa makin menerima lebih banyak orang lagi sebenarnya kayak gitu. Berapa sekarang industri ya? Studio yang ada di Malang? Studio di Malang itu sekarang sekitar ada 20-an. Ini semua? Itu karena itu katalog tahun lalu. Ini ada berapa? Ya, Tuh, harusnya udah nambah ya. 4, 5, 6, 7 14 kali 2, 28. 7 kali 2 ya? Oh, 7 kali 2. Ya udah, berarti yang di katalog ini kan 14. Seingatku yang di data terbaru kita itu ada 20-an. Ya, jadi untungnya memang jumlah studionya itu nambah. Nah, tinggal gimana caranya studio yang baru muncul ini akhirnya bisa sustain kayak gitu. Biar akhirnya menyerap orang-orang yang masih yang habis lulus SMK atau kuliah yang pengen masuk industri game dev kayak gitu. Biar bisa masuk ke game dev kayak gitu. Sekarang banyak nggak? Maksudnya kira-kira orang-orang generasi kayak SMK atau mungkin bahkan kuliah itu banyak nggak? Banyak banget. Kelihatan dari Global Game Jam kemarin itu aja lah. Oh, berapa? 200 ya? Iya, 200 orang yang daftar. Itu masih ada yang ketolak ya? Itu masih ada. Iya, itu kita tutupnya berapa ya? Seminggu sebelum acara udah kita tutup kan? Tanggal berapa? Sabtu itu kalau nggak salah. Sabtu sebelum acara. Kan minggu acara kan hari Jumat. Hari Kamis. Iya. Minggu sebelumnya itu udah tutup hari Sabtu kalau nggak hari Jumat gitu. Enggak, kita itu kalau yang Global Game Jam yang kemarin itu mulainya Senin hitungannya. Jadi sekitar seminggu sebelum hari Senin itu. Oh nggak salah. Hari Selasa pada Rabu gitu. Aku agak lupa. Tapi memang ya kalau kita lihat
karena dilihat dari jumlah, kalau yang daftar game jam tahun 2024 itu 150 kalau salah saya. 150 tahun lalu. Tahun sebelumnya lagi kalau nggak salah ada 90 kalau nggak salah. Jadi ya Itu tahun 2023? 24 berarti. 24? 24 ya. Kecil ya? 24 masih 90? Saya ada soalnya. Oh iya, iya itu 90 kalau nggak salah. 90-an. Ada berapa? 30 tim? Kalau Enggak sebanyak. 28 kok kemarin tuh. Itu termasuk Solo sih. Ada yang Solo juga kan? Oh iya, yang 28 itu yang tahun lalu. Iya. 2025. 2024. Oh ya, tahun 2026 ya? Oke, sorry lupa. Iya, sekarang udah 2025. sorry. Jadi sekarang tahun ini kan 200 ya, tahun Ya. ini 200. Ya. Tahun kemarin 150. Ya. Tahun sebelumnya juga itu tahun 2024. 4, ya itu ada 90-an kalau nggak salah. Aku lupa berapa pasnya. Iya. Berarti emang Memang setiap tiap tahun naik. Iya. Jadi sebenarnya memang kalau dibilang peluang lapangan kerjanya itu ada. Cuman tantangannya karena orangnya ini sebenarnya tambah terus sebenarnya tiap tahunnya. Nah ini berarti harus dilihat juga. Ini apakah orang yang mau menerima yaitu studio-studio gamenya, apakah akan nambah terus juga tiap tahunnya kayak gitu. Karena kalau misalnya yang supply-nya orang-orang yang minat di game dev-nya ini nambah, tapi kalau jumlah studionya juga itu aja ya akhirnya peluang yang besar ini akhirnya akan menyempit lama-lama. Tapi kalau peluang memang ada kok. Iya. banyak. Ya banyak. Cuman kalian juga harus mau nyari jangan cuma Malang doang ya, harus ke studio luar kota lain juga. Banyak kok guys di luar Ya. kota, cuman di Malang gede juga. Di Malang itu gede juga, cuman kalau kita lihat apakah bisa menampung orang sebanyak itu, kita nggak yakin juga. Iya sih, 200 orang 19 juta lapangan pekerjaan Ya, sebenarnya kalau ngomong sensor lagi. Tapi kita nggak apa-apa kan nggak harusnya. apa-apa harusnya. Ya tidak ada menyebutkan instansi pemerintah guys. Oh ya ini bisa dimakan kan? Boleh dipakai. Pada ini properti loh. Karena plastik kok. Silakan monggo. Tidak plastik, tidak beracun. Ini kalau boleh ngendorse. Ya, khas sawo jajar teman-teman. Sebentar. Iya enak kok. Boleh lah ya nanti kalau booming. Semoga sih booming sih. Roti unyil omari. Wes. Boleh kontak. Nanti kita sediakan email di bawah ya di deskripsi. Kan siapa tahu ini bukan di hal yang pertama kali, ini bukan terakhir kali yang kita podcast atau mungkin kita talk show gini lagi. Kita ada lagi nextnya. Mungkin mau ada brand di sini. boleh. Wah. Sorry. Kita lihat dari GGJ kemarin, itu kalau GGJ tahun 2025 kemarin kan board game-nya nggak ada deh. 2025 ya nggak ada. Nggak ada. Ya. Padahal ngomongnya bisa. Bisa, iya. Cuman tahun ini ada dan ada. itu ada di pendaftaran. Tahun kemarin nggak ada. Ya. Tahun ini ada. Ya. Itu kenapa? Pertama ya karena memang di encourage sama orang-orang aircraft juga. Ini game apa? Board ini asik nih. Iya, Apa? karena mereka memang pengennya nggak cuma video game, mereka pengennya ada board game-nya juga, dan mereka kan salah satu sponsornya GGJ di seluruh Indonesia kan ya. Jadi ya kita ya di encourage buat ngajak komunitas board game buat ikutan kayak gitu. Oh. Jadi ya rata-rata orang yang ikut board game kemarin itu ya sebenarnya circle orang yang memang hobi bikin board game kayak gitu sebenarnya. Ada sih dari kelas saya yang masih kelas 10, kayaknya aku nggak tahu coding ya, coba game ikut board aja. Iya, nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Kalau board game itu yang dipikirkan kan akhirnya soal mekaniknya beneran. Mekaniknya jadi banget sih sebenarnya. Iya. Kalau game digital kan kita mekaniknya simpel aja, penting game jadi. Kalau Iya. di situ mekaniknya kita gasin aja. Iya, dan mereka inspirasinya nggak jauh-jauh juga kan, tinggal misalnya main Uno kayak gitu mereka modifikasi bisa kayak gitu. Unonya, Terus Uno main Reverse. apa gitu, main capsa, kan tau capsa nggak sih? Itu apa ya? Capsa ya? Capsa, terus domino, terus Kalau domino tahu. ya. Capsa apa capsa? Kan tahu nggak? Capsa itu apa ya? Main minum kalian tahu?
Nggak tahu. Ya, kan rata-rata game kartu memang banyak namanya sih, dan kadang-kadang tiap daerah itu beda-beda. Iya sih, Iya. ya banyak banget sih. Kayak Iya. kartu remi aja kita bisa banyak nama. Iya, Padahal gitu. sama-sama Dan- kartu remi. Dan ya akhirnya kalau aku lihat anak board memang cukup banyak inspirasinya dari kayak game kartu atau game board game yang sudah ada kayak gitu sebenarnya mereka tinggal Kemarin- modifikasi ya. Kemarin belum sempet ini nyoba. Ada satu game yang seru kayak The Sinner kalau nggak salah. The Sinner ya. Itu sayang sih nggak dapat nominasi. Game saya dapat nominasi. Oke, tapi back to topic. Itu game digital dan game digital board game itu perbandingannya gimana kira-kira? Masa Kalau perbandingan. minatnya, demandnya pasar gitu? Nah kalau pasar aku kurang tahu karena aku juga nggak tahu datanya. Kalau kemarin itu kalau GGJ ini kita bicarain yang sudah aku tahu datanya aja yaitu Oke. GGJ. Itu kalau nggak salah ada 22 tim bikin game video, 6 tim bikin game board Digital, game. board game sorry. Ya, kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang, tapi sebenarnya di sisi lain juga mungkin karena GGJ ini event yang tradisional orang tahunya ya buat bikin video game kayak gitu. Jadi belum tentu juga bisa merepresentasikan pasar sebenarnya kayak gitu. Cuman kemarin kan lumayan banyak voting nominasi datang dari Jember. Iya. Padahal dia cuma 6. Iya, cuma 6. Kok nggak salah yang dapat itu 8 besar ya kalau nggak salah yang anunya. Yang di Cal, kau berapa Cal? Pak, Fanya berapa? Bawahnya Fanya tuh board game nggak salah ya? 6. Jadi kalau nggak salah di antara 8 itu ada 2 yang board game kalau nggak salah. Iya. Iya, awal-awal dia semua dari board game. Oh, apakah disapu oleh board game yang tadi? Berarti emang mulai orang-orang tertarik dengan board game. Ya, bisa dibilang kayak gitu juga. Mungkin perbandingan juga ya. Yang pas tahun 2024 itu jumlah timnya ada berapa belas gitu aku agak lupa. Tapi memang ada 2 tim yang bikin board game. Oh, gitu. tahun 2024 ada. Malah ada, iya. Tahun 2025 nggak ada guys. 25 malah nggak ada. Nah itu kita sebenarnya agak bingung juga karena tahun sebelumnya kan ada. Tahun ini kok nggak ada. Bukannya Nah, ada yang tanya ya kalau nggak salah pas itu. pas itu ada. Ada yang tanya, Mas bisa bikin board game nggak? Iya, saya ingat tuh ada kok. Cuman Tapi dia nggak jadi. ujung-ujungnya nggak jadi bikin board game kayak gitu. Nah 2026 akhirnya kita Ada kita buat memperjelas saja kita masukkan di Forum. forumnya kayak gitu. Board game ada dan ada sama Aircraft kan akhirnya dibantuin juga ada dev kitnya buat board game kayak gitu. Itu gimana sih dev kitnya itu? Kita punya printer kecil gitu. Dev kitnya sebenarnya isinya ya kayak dadu, kayak apa ya? Kayak pion-pion buat itu, Pak. Kalau kartunya itu ngeprint sendiri deh. Kalau kartunya, nah itu aku nggak tahu. Mereka kartunya kayaknya sih rata-rata mereka coba ngeprint sendiri sih kayak. Soalnya The Sinner tuh kartunya bagus ya. Iya, itu kayaknya kayaknya ada artis yang masuk di situ juga deh, makanya bisa bagus. Oh. Kayaknya sih, aku agak lupa juga rule-nya ya. Itu belum dirilis. Di kontak. Nah itu aku nggak tahu sih, coba tanya mereka. Ya nanti di kontak itu asik guys, itu seru banget. Jadi kalau kalian mau nyoba ya nanti buat di kafe ya, berarti kebanyakan board game di kafe. Di kafe bisa, buat keluarga bisa kan, main misalnya sekeluarga pas lebaran gitu. Oh iya, daripada kita nonton ayo ML Iya. login Ya, beda. lebih, ya mending board game kayak gitu kan. Iya sih, lebih asik buat kumpul gitu. Kalau Iya. belinya gitu kira di mana? Kalau kita mau nyari board game, Aku biasanya nyari board game di sih ya, toko online sih biasanya. toko oren. Online ya, bisa yang orange, bisa yang hijau ya, atau langsung ke orang yang jualnya, ke ya ke produsernya gitu lah. Kemarin kita nyoba game apa kan? Yang ini sama bintang tuh loh. Bukan yang ini, yang kita jadi lawyer. Nyimpen nggak ini ya? Kartu namanya nyimpen nggak? Nyimpen nggak? Itu kapan, pas GGJ atau pas? Bukan, itu event kita pernah yang ada, kalau nggak salah itu apa ya? Dia ngajuin demo playtest itu ke GDM juga. Ya. Cuman kita kayak, respon kita mau deh. Gitu. Oh, yang pas ada di grupnya GDM itu nggak sih? Iya. Iya. Itu jadi lawyer tuh. Iya. Ya itu salah satu kreatornya kan. Kalian bisa kalau pengen beli gamenya ya bisa ke sana juga. Oh. Iya. Emang lebih mahal atau kira perbandingan masnya nih kira-kira nih? Game Nah digital itu nggak bisa kita lihat juga sebenarnya, karena kalau aku lihat secara logika ya kan memang kalau board game itu mereka harus nyetak sendiri. Ya, Terus lebih kalau produksinya lah ya. Terus sementara kalau game digital ya tinggal diupload di Steam kayak gitu.
Jadi ya kalau dibilang lebih mahal itu sebenarnya relatif. Tapi kalau kita lihat juga, kalau misalnya board game itu dibandingkan kalangan game kayak yang harga 1 juta ya kayak Monster Hunter kayak gitu. Waduh. Atau Final Fantasy 7. Itu lumayan. Itu lumayan kan sih. di atas 1 juta itu ya board game lihat lebih murah sih. Terutama board game yang Indonesia. Oh iya, Ya, board game relatif. Indonesia Ya. itu udah lumayan umum nggak maksudnya kita board game selain ini ya Monopoly dan sebagainya kawan-kawan ya? Ya kalau di Indonesia ada beberapa publisher board game memang. Cuman aku tidak tahu seberapa umumnya. Enaknya kalau kalian jadi developer board game di Indonesia itu, kan kalau mau beli board game di Indonesia itu rata-rata harus nyari langsung ke publishernya atau ke tokonya. Otomatis kalau dari luar negeri kan mahal kan, karena Ya, impor berarti. Kecuali impor. memang ada kayak suppliernya kayak gitu. Nah kalau board game Indonesia rata-rata relatif lebih murah daripada board game dari luar kayak gitu sih biasanya. Karena emang nggak kepotong ini ya. Ya. Sama kayak beli iPhone di luar negeri lebih mantap Ya, harganya. harusnya ya. Harusnya. Ya. Harusnya. Tergantung dari ininya kan, dari kursnya juga kan. Ya, kayak Kalau gitu. sekarang kan dolar turun dolar naik, ini rupiah turun. Ya. Jadinya berbanggalah orang-orang yang dapat bayaran dolar Iya. karena kalian bakalan Iya. oh ya freelancer ya. Iya. Dolar juga. Ada beberapa yang dolar. Oke. Apa kalau kerja dibayar dolar tiba-tiba benar dibayar dolar tapi dolar Zimbabwe. Waduh. Oke, kita balik lagi. Sedikit panjang bahasan uangnya dan ini topik panas. Dan lumayan Panas sama tak panas. lumayan banyak informasi yang kita dapat hari ini guys. Dan ini saya barusan baca, nggak barusan banget sih, ini udah nyiapin data sih sebenarnya. Jangan buka bulan dong. Board game 2,27 billion US dollar Ya. tahun 2025. Ya. Size di USD billion ya. CAGR-nya. Ya. Market size-nya tahun 2025. Sedangkan kalau yang di ini sama-sama ini sama-sama board game ya. Board game di sini 19. Oh, beda. Berarti gimana? Emang lebih gede ini online board game. Oh, ada online board Oh, game, ada juga ya. yang playing card. Sedangkan kalau yang online board game itu lebih kecil. 2,27 billion US dollar. Kalau dari playing card secara langsung itu 19,91 billion. Lebih gede. Berarti emang kalau board game tuh seringnya kita main board literally main catur ya ada papannya gitu. Iya, kayak gitu. Ya, catur bisa dibilang board game juga nggak sih? Board game nggak sih? Iya, board game. Iya. Board game kan? Iya. Itu fun fact guys, itu olahraga terpanas tergacor ya kalau kalian mau mengurangi kalori ya. Iya, katanya orang main catur 2 jam itu setara dengan jogging setengah jam atau apa gitu, aku lupa. Ya kalau orang main catur di kejuaraan kan 6 jam ya guys. Ya. itu bisa dipikirkan sendiri. Iya. Lagi ada sport namanya chess boxing gitu. Oh. Apa baru tahu? Tapi baik juga sih dari tapi lumayan ini juga banyak banyak turnamen catur kayak FPS. Chess FPS itu game board jadi game board jadi Digital. sorry guys. Ya, minum dulu. Kembali. Oke, back to topic. Mana tadi pertanyaannya guys? Aku kok lupa dikit ya. sorry. Entah ini sambil mangan. Jos. Kita sekarang sudah masuk ke topik yang keempat guys. Ini sebenarnya topik yang hangat. Nggak hangat sih, kayaknya setiap orang khawatir. Makan dulu aja nggak apa-apa sih. Ya aku tadi juga makan dulu. Aku nungguin tuh. Oh ya udah, kita masa seperti ini. Sebenarnya lulusan SMK itu siap kerja nggak? Karena banyaknya branding SMK, kita siap kerja. Emang kita siap kerja karena dia SMK. Tapi gimana kenyataannya? Mas lihat di industri-industri gitu. Mungkin di game dev boleh?
Sebentar, aku ingat-ingat dulu. Dulu ada anak SMK yang langsung kerja di Algorok satu anu ya. Info kan? Langsung mulai pertanyaannya. Bahkan ini anu apa? Kalau Algorok dulu kan ada dua. Kalau yang punya Algorok itu kan Pak Adib namanya. Iya, Dia Pak sebenarnya Adib, punya dua studio. Yang satu studio game, satu studio apps biasa. Dan buat mengurus keduanya itu dia punya departemen namanya admin kayak gitulah. Yang ngurus administrasi kantornya kayak gitulah. Itu salah satu lulusannya ada yang lulusan masih lulus SMA kayak gitu, literally. Ya. Jadi kalau sebenarnya gini sih, mungkin ini salah satu enaknya di industri game juga. Rata-rata yang dilihat itu kemampuan, bukan dalam artian ijazahmu atau ya. Jadi kalau misalnya kalian itu lulus SMK, tapi ketika kalian daftar Kerja. terus di foto kalian itu juga ternyata bagus dan ternyata kelihatan kalian punya pengalaman dan enak diajak komunikasi kayak gitu, kalian akan di-hire, serius. Oh, ya. Karena memang yang dilihat itu sekali lagi bukan nilai kuliah kalian atau nilai sekolah kalian atau ijazah kalian. Kalau misalnya kalian memang punya skill dan sama bisa diajak komunikasi kayak gitu, bisa diajak kerja sama tim, kalian akan di-hire kok, beneran. Skill berarti ya? Ya. Tapi kalau semisal, tapi masih tetap perlu nggak? Maksudnya Apa? kita perlu mungkin, kan ada beberapa isu kayak kalau nggak ijazah itu, kalau nggak S1 atau sarjana gitu, gajinya nggak mantap gitu. Aku nggak tahu kalau di studio yang lain, tapi kalau di Semua tawannya Mas aja? ya, yang aku tahu di studio yang aku pernah lihat itu ya kerjanya akhirnya sesuai skill. Oh, sesuai skill. Iya. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman dan kalian merasa nggak puas dengan gaji kalian kayak gitu ya, kalau misalnya kalian nyari di tempat lain harusnya sih bisa keterima kayak gitu. Karena sekali lagi yang dilihat skill sebenarnya. Kayak gitu. Kalau apakah kalian harus kuliah lagi atau enggak kayak gitu, itu balik lagi ke kalian. Pada akhirnya punya ijazah sarjana atau mungkin di atasnya itu apa? S2, magister. Itu akan makin memudahkan hidup kalian kok sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih mau lanjut lagi, ya silahkan kayak gitu. Cuman kalau pertanyaannya adalah apakah anak SMK siap kerja? Menurutku selama kalian punya skill ya kalian akan di-hire kayak gitu. Oh. Berarti banyakin skill ya guys. Ya. Tapi itu SMK doang atau SMA juga? SMA juga. Tapi banyakan SMK atau SMA? Kalau di game dev, nah itu aku agak susah juga menentukan sih. Mungkin kalau jurusan yang teknis mungkin banyak SMK-nya ya sebenarnya. Ya animasi gitu ya? Animasi ya. Animasi programming juga termasuk ya. Ya kita Telkom guys, kita pertama kali ada game dev ya di tahun kita ya. Angkatan pertama Ada lah ya. itu jurusan gitu atau gimana? Iya jurusan game dev. Oh, Literal jurusan game oke, dev, bener-bener game dev. Kita kenapa promosi sekolah guys? Tapi ngasih tahu aja di Telkom tuh ada jurusan game dev, ada PG pengembangan game kita. Dan itu udah dibagi jadi 2, programming dan artis. Oh, nice. Tapi nyatanya juga yang survive gak banyak. Itu kan kalian tapi masih tahun pertama kan? Ya maksudnya angkatan pertama saya. Ya. Dan berarti belum bisa kelihatan sampelnya ya, bisa langsung kerja apa enggak? Nah itu belum. Ya, itu. Ini adalah kita guys, kita kalau sudah bekerja berarti kita punya ini ya, prospek kerja gitu ya. Ya. Nah, coba-coba. Aduh. Oke, balik lagi. Ya. Nah, kebetulan karena kita juga SMK. Kok bener karena kita SMK sih? Ya. Kita Gen Z dengan Gen milenial. Atau mungkin ke bawahnya. Itu kan banyak terjadi isu-isu ya. Kita tahu di sosmed banyak banget yang nge-hate, nggak nge-hate sih, kayak kenapa sih Gen Z dibawa-bawa terus gitu ya? Kenapa sih nggak milenial yang gini-gini? Nah, itu di tanggapan Mas gimana? Ini membicarakan yang kayak apa? Ada orang nanya gaji itu kan? Yang bener nggak? Iya. Ya ada orang nanya gaji, terus gajinya nggak sesuai dengan ekspektasi, terus orangnya senyum terus di-share. Kayak gitu lah. Iya, kayak biasa konten kayak yang ini kenapa sih pertanyaan HR gitu, HRD gitu. Iya, pertanyaan HRD gitu. Sebenarnya itu gimana ya?
Sebenarnya kalau pengalamanku, kalau misalnya kalian baru lulus SMA atau SMK atau ya baru masuk dunia kerja kayak gitulah, memang rata-rata kalian nggak bisa langsung minta gaji yang di atas kayak gitu. Ya memang. Memang, jadi kalau misalnya kalian langsung nembak 10 juta, Waduh. ya kalian itu daftar studio game bukan BUMN, mohon maaf. BMC. Ya. BUMN, BUMC ya. Ya. sejenisnya. Jadi apalagi kalau memang kalian nggak punya pengalaman kayak gitu, yang bisa dilakukan biasanya ini kalau pengalamanku juga, ya itu coba tanyain sesuai dengan UMR kayak gitu biasanya. Oh. Iya, biasanya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi pandangan Mas tentang Gen Z itu gimana? Kan Masnya apa? Milenial? Iya, milenial kalau saya kalau gitu. Ada dengan Gen Z yang perbedaan. Kan kita ada ngejokesnya Iya. beda. Dan juga sebenarnya yang saya takutkan tuh, ini paling basic. Iya. Paling yang saya bingungkan adalah ketika saya mengechat Masnya, Mhm. itu bingung. Maksudnya kayak kapan kita ngejokes, kan kadang kapan kita ngejokes itu. iya, Simple, iya. simple. Karena kemarin kan saya sempat Iya, iya, ngejokes iya, sama iya. masalah yang kami tunggu ada stikernya. Oke. Buat beberapa orang itu aman. Ya. Tapi buat beberapa orang juga tidak aman. Sebenarnya kalau ini aku pribadi ya, Iya. paling aman itu ya memang kalau misalnya kita belum kenal dekat kayak gini, kayak gitu, memang paling mending main aman kayak gitu. Anggap aja dia orang yang yang tidak kita kenal, jadi harus manggilnya Kak atau apa kayak gitu kan biasanya kalau di chat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah pernah ngopi bareng kayak gitu, Ya kalau udah ngopi bareng kayaknya udah enak Iya, iya. Diapain kok enak ya. Mas, pinjem dong. Aduh. Tapi tetap ada perbedaan kan, Bang? Mas? Iya. Dari perbedaan itu. ya sebenarnya ini lebih ke lebih ke biar aman, main aman kayak gitu. Karena sekali lagi kalau misalnya kita belum tahu karakter masing-masing kayak gitu, ya mending jangan ngejokes yang Agak bahaya. yang bahaya kayak gitu. Mungkin kalau ngejokesnya simply ngejokes biasa, dalam artian mungkin saling lempar stiker kayak gitu ya nggak apa-apa sebenarnya. Jangan stiker emot kayak gitu. Oh, emang Nah, ya. ya. Tapi kalau stiker jangan. Ya, kalau stiker itu balik lagi stikernya aman apa enggak? Stiker yang Mas Surya? Hah? Kalau di Stiker yang Mas Surya yang matahari ya. ya Berarti emang, tapi di realitanya aman dong. Enggak seburuk yang ada di sosmed. nggak seburuk yang ada di sosmed. Cuman sekali lagi kalau kalian belum kenal banget, ya main aman aja. Main aman kita santai gitu ya. Ya. Nah, ini udah ada di penghujung acara nih. Mungkin ada saran, Masnya? Saran Buat kami, apa nih? buat penonton juga mungkin Oke. terkait beberapa hal mungkin yang Masnya ternotis tadi. Apa ya? Kalau sebenarnya kalau di game dev itu pada akhirnya yang dilihat itu skill ya sebenarnya. Skill sama kemampuan komunikasi, dua itu. Kalian kalau punya skill tapi misalnya kalian di WA bos jam 7 balasnya jam 12 malam. Ya. Itu penting ya? Hah? Penting. Ya, itu penting loh karena gini, ibaratnya gini, kalian punya freelancer gini kalian. Terus kalian di chat jam 7 sama orang yang beneran asing dan nanyain kalian bisa ngerjain ini enggak? Kalau misalnya kalian ini baru balasnya mungkin agak lama, mungkin 12 jam kemudian atau apa, itu kan terlalu lama kan kalau Iya, lama banget sih itu. Apalagi kalau misalnya masih satu time zone gitu. Kalau misalnya yang pesen time zone-nya beda, orang US atau orang apa, itu kan bisa dimaklumi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian terlalu lama, itu sebenarnya buat beberapa orang, baik yang tukang hire ataupun yang sedang mencari proyek, itu red flag sebenarnya. Oh, Ya, bahkan kalau misalnya aku punya studio game nih, pengen outsource ke kalian. Aku chatnya penawaranku itu jam 7 pagi, terus kalian baru balas jam 7 malam. jam 7 malam kayak gitu misalnya. Dan aku tahu kalian di satu time zone kayak gitu. Jadi itu Dan, udah red flag banget. ya, aku udah merasa itu red flag kayak gitu. Oh, Ya, penting ya guys. Itu apa namanya? Jadi Fast tetap- respon. iya. Nggak harus fast yang 1 detik kemudian. Enggak, mungkin beberapa tapi- menit kemudian. Ya, kalau misalnya aku mikirkannya kalau misalnya masih 1 jam apa 2 jam ya masih oke gitu lah. Mungkin kalian lagi ada rapat atau ada meeting atau makan pagi bareng siapa kayak gitu. Ya itu masih dimaklumi lah kayak Dimaklumi gitu. lah Ya. Di luar itu ya balik lagi ke skill yang tadi itu.
kalian punya skill, bisa komunikasi, insya Allah kalian akan di-hire kayak gitu. Tuh guys, jadi kalau kalian mau, oh ya, tadi kan peluang yang gede juga, kalau mau pindah ke game dev boleh. Boleh. Ya. Saingan kita nambah dong. Waduh. Udah selesai ya guys. Udah. Recruiting ada kelas. Terus tadi ya. Hah? Lu buku dapat. Bukunya kenapa? Oh ya, bukunya dapat dari mana Mas? Ada yang tanya. Ada yang tanya? Ini katalog sih sebenarnya. Ini bantu itu. Ini katalog game dari Malang. Misalnya ini semua game list studio game yang ada di Malang pada tahun 2024 itu kita data dan kemudian kita bawa ke IGDX dalam bentuk katalog kayak gini. Ya, buat ya sebenarnya gitu sih. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya adalah logo-logo studio game yang ada di Malang dan bersedia dimasukkan katalog kayak gitu. Acel bikin logo. Ya, monggo silakan. Satu saat. I mean, kalian kalau di SMK kalian ada kayak ekskul ya istilahnya. Kita bikin community sih. Community. Kita ada komunitas. Ada ekskul, ada komuniti. Oh. Nggak ada ekskul ya, nggak ada ekskul game dev ya. Kata nggak ada ekskul game dev, tapi kita ada community game dev. Itu adminnya itu. Oke. Kita ada adminnya itu. Kemarin kita broadcasting ke adik-adik kelas, lihat itu. Oke. Jadi BJ ini banyak ini misalnya yang ada kelas rekrut itu saya selo ini. Saya yang bagian ngurusin ini ya, administrasi sekolahan. Oke. Nice sih berarti. Hah? Nice itu. Kalian sudah punya klub game sendiri di sekolah? Oh ya. Komunitas. Sudah mantap semua sih sebenarnya emang. Jos. Udah tinggal jalan. Itu kalian lulus sudah langsung bikin studio game aja. Kita ngajuin ke sekolah nggak dapat itu. Komunitasnya itu nggak resmi tapi. Oke. Kita nggak dapat ya. Kita nggak dapat pembimbing kita pas itu. Ya udah kita jalannya Ya. tidak ada sebut pautnya nama sekolah udah. Ya itu Kalau ya Pak Arif, ayo Pak Arif, guru baru. Nah, Bisa sih. kan dulu kalau temen Mama tuh udah masuk ngerjain game das juga. Gak tahu. Nanti kita promosiin juga guys. Kayak secara nggak langsung dia join. Oh ya, tapi dia TKJ loh. Kemarin ada yang TKJ ikut ke Karena masalah. Apa gitu? TKJ itu apa? Oh nggak tahu. teknik komputer dan jaringan. Oh oke. Oke, terima kasih. Oke. Apa mas gitu doang sih penutupannya? Ya kita tutup. Kita makan dulu guys. Kita penutupan sambil makan ya. Kita tutup 20 detik lagi. Oke. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada hal yang harus disensor atau mungkin kalian nggak nyaman di telinga. Ya karena Sambil makan sih. Sebentar. Ya. Kan bosnya kamu. Oh ya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada yang kurang nyaman di telinga kalian karena this is my first time doing this. Oke. Kalau ada mungkin ini lanjut bisa gak sih? Asik gak sih? Ya, Episode selanjutnya ditungguin ini. oh ya, ditungguin nanti kalau misal request. Weh. Request narasumber ya. Request narasumber atau request nonton kan di sekolah ada juga apa tuh ada lab 2 ya. Oh ya buat podcast ya, kita juga punya podcast tapi ya udahlah. Oke, terima kasih semuanya. Ini perlu di like nggak? Perlu lah ya, perlu di like. Ya. Subscribe tuh opsional karena itu punya aku doang ya. Tapi kalau like wajib. Nanti kita Ya. temukan Mas Dani juga. Hmm. IG-nya mungkin. Oh ya, boleh ke LinkedIn juga boleh. LinkedIn. Waduh. Wah. LinkedIn ini kalian mau nge-hire saya jadi freelancer nih. Ya. Oh ya, terima kasih semuanya. Ya. Thank you. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan hasil investigasi tadi kita tentang ada AI Jenny, habis itu atmosfer di dunia kerja bagaimana, especially di game dev, habis itu ada tantangan ekonomi, dan yang terakhir tadi kalau nggak salah bahas SMK, tentang lulusan SMK. Di situ saya menyadari bahwa dunia kerja itu tidak cuman terjadi secara instan. Dia ada proses yang terjadi sebelum dia mencapai tujuannya.
Filosofi Jawa mengatakan sopo tekun bakal tekan, yang berarti siapa yang tekun akan sampai. Maksudnya ketika kita pantang menyerah, kita terus berusaha, tekun dalam mencapai tujuan, kita bakal sampai kok ke tujuannya. Melalui filosofi ini kita belajar bahwa ketekunan itu bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga bertahan, belajar, dan terus melangkah hingga tujuan tercapai. Karena pada akhirnya, siapa yang tekun, dialah yang akan sampai.